Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, berjumpa lagi kita di podcast Ruang Siar Menoreh, disiarkan langsung dari Gedung Madania Kapanewon Kalibawang bersama saya Arifa. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau masih tetangga dari Kapanewon Kalibawang, dari BPP Kalibawang. Beliau adalah Mbak Dina Sukmawati, AMD SP. Jabatannya adalah pengendali organisme pengganggu tumbuhan penyelia dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Apa kabar Mbak Dina? Alhamdulillah baik Mas Rifa. Gimana Mas Rifa? Baik juga Mbak Dina. Baru pertama kali ini ya Mbak Dina datang ke ruangan podcast Ruang Siar Menoreh. Ya. Alhamdulillah saya ini baru yang pertama kali di Ruang Siar Menoreh podcast Menoreh ini dan merupakan suatu kebanggaan khususnya bagi saya untuk dapat bergabung bersama di Ruang Siar Menoreh ini di Kapanewon Kalibawang untuk memberikan informasi, memberikan beberapa program pemerintah dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo khususnya untuk petani di Kapanewon Kalibawang. Dan menurut saya ruang ini sangat menarik dan juga sangat estetik ya. Wah, bagus sekali. Dan sebenarnya mungkin saya ada pantun Mas Rifa. Wah, apa itu Mbak Dina? Siang-siang makan ketela. Cakep. Rasa enak, bikin ketawa. Apa tuh? Ya, di Ruang Siar Menoreh kita berjumpa untuk acara yang istimewa. Makasih Mbak Dina atas kesan-kesan yang diberikan. Saya mengapresiasi sekali adanya Ruang Siar Menoreh ini sehingga dapat memberikan informasi yang layak ramai untuk khususnya di petani. Oke. Makasih Mbak Dina. Sama-sama. Mbak Dina ini kan tadi jabatannya adalah pengendali organisme pengganggu tumbuhan, agak panjang. Mungkin bisa diceritakan dulu ke pemirsa Ruang Siar Menoreh Mbak Dina. Apa itu tugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan? Ya. Terima kasih Mas Rifa. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Rifa. Saya Dina Sukmawati. Saya bekerja di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo dan bertempat di Kapanewon Kalibawang, khususnya di BPP, di Balai Penyuluhan Pertanian Kapanewon Kalibawang. Saya bertugas sebagai POPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang mewilayahi di satu Kapanewon ini untuk 4 kalurahan di sini, yaitu Kalurahan Banjaroyo, Kalurahan Banjarharjo, Kalurahan Banjarasrista, Kalurahan Banjarharum, dan saya bergerak khususnya di bidang perlindungan tanaman pangan, bisa untuk hortikultura dan khususnya juga untuk perkebunan seperti itu. Untuk tugasnya memang untuk pengendalian pengganggu tumbuhan gitu. Iya, di bidang perlindungan tanaman seperti itu. Di Kalibawang ada berapa Mbak Dina? Ya. Di Kalibawang khususnya di Kapanewon Kalibawang itu cuma ada 1 petugasnya, jadi 1 Kapanewon itu 1 petugas untuk POPT. Jadi di seluruh di Kabupaten Kulon Progo hanya 12 petugas POPT. Ya, berarti 1 Kapanewon jatahnya hanya 1 gitu. Ji, Mas Rifa. Mbak Dina, kita kan ini mau berbincang-bincang tentang pengendalian pengganggu tumbuhan. Tadi Mbak Dina sudah menyampaikan ketugasan Mbak Dina. Lalu kalau kita bicara di Kalibawang sendiri Mbak Dina, apa saja sih Mbak Dina pengganggu tumbuhan itu? Mungkin Mbak Dina bisa menjelaskan ke pemirsa? Ya. Terima kasih Mas Rifa untuk di pengendalian hama penyakit ya. Mungkin sebelumnya akan saya jelaskan untuk hama dan penyakit itu sebetulnya OPT dibagi menjadi 3 organisme pengganggu tumbuhan. Itu ada hama 1, 2 yaitu ada penyakit, dan 3 adalah gulma seperti itu. Dan pertama saya jelaskan untuk yang hama. Hama itu menyerupai seperti binatang atau serangga, khususnya seperti ulat daun seperti itu, atau misalnya belalang, ataupun misalnya ular. Jadi kita harus bisa membedakan mana antara hama, mana antara penyakit, dan mana itu namanya gulma seperti itu. Biasanya kalau hama itu bekas gigitan, keroyokan, ataupun lukanya itu kelihatan oleh kita seperti itu. Terus mungkin saya akan jelaskan untuk yang penyakit Mas Rifa. Untuk penyakit itu tidak bisa dilihat oleh mata, penyebabnya itu bisa dari jamur, bisa dari bakteri, juga bisa dari virus seperti itu. Misalnya kalau di tanaman padi
bisa seperti BLB, tahu yang petani biasa disebut dengan namanya kersek seperti itu, tahu belas yang tahu tekluk atau di tanaman padi itu, atau lahir malai atau nekblas seperti itu. Jadi ketika akan muncul bulir padi itu malah akan mati seperti itu. Dan itu hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop seperti itu. Dari penyebabnya itu apa seperti itu, bisa apakah dari virus atau dari jamur atau itu dari bakteri seperti itu. Dan satu lagi adalah gulma. Gulma itu adalah mungkin Mas Dimas juga besok ya seperti itu, bisa untuk mengganggu produksi tanaman utama, bisa menurutnya 30% seperti itu. Bisa di sini ada bayeman seperti itu, mungkin banyak yang di Kapanewon Kalibawang, tetapi hanya di beberapa tempat yang di Kapanewon Kalibawang yang ada bayemannya itu, tidak semuanya di seluruh desa itu ada. Oh gitu. Mbak Dina, ini banyak ilmu baru yang kita dapatin dari Mbak Dina. Tadi ada istilah-istilahnya kayak belajar lagi, IPA lagi ini. Iya, betul. Lalu Mbak Dina, tadi kan Mbak Dina menyampaikan di Kalibawang ada beberapa gitu. Iya. Kalau untuk jumlahnya mungkin Mbak Dina atau datanya dari tahun ke tahun itu, apakah pengganggu tumbuhan itu naik? Apakah menurun? Bagaimana itu Mbak Dina? Oh iya, terima kasih Mas Rifa. Mungkin kalau untuk data pelaporan itu, kami sebagai petugas UPT melaporkan setiap 2 minggu sekali ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo serta di UPTD BPTPDIY di provinsi seperti itu. Mungkin kalau untuk data kecenderungan hampir sama ya, fluktuasinya atau ekstensinya itu dari tahun ke tahun, atau dari musim tanam 1 ke musim tanam 2 ataupun musim tanam 3, di mana di Kapanewon Kalibawang ini untuk MT1 itu dan MT2 seperti itu, dan MT1 itu tanam padi seperti itu, nanti di MT2 itu palawija, dan MT3 mungkin akan ditanam padi lagi seperti itu. Terus mungkin kecenderungan kalau pengalaman kami itu contohnya yang di hama yang paling politis yang kalau di bidang pertanian ini adalah orang batang coklat. Kemarin itu ada beberapa serangan hama orang batang coklat di tahun 2019, itu ada di beberapa kelurahan, contohnya ada di Bulak Degan, ada di Bulak Ngeplak, di Banjarharjo itu tahun 2019. Terus kenaikan angkanya lagi itu muncul meledak lagi itu tahun 2021, dan itu terjadi tidak hanya di Kapanewon Kalibawang, di beberapa Kapanewon yang lain juga sama seperti itu. Muncul karena 3 tahunan sekali siklusnya seperti itu. Itu hampir beberapa petani yang mempunyai sawah tersebut mengalami usul atau gagal panen seperti itu. Terus setelah itu biasanya kami juga dari pemerintah, program pemerintah itu mengadakan adanya dari PT Jasindo AUTP Mas Rifa. Apa itu Mbak Dina? Asuransi Usaha Tani Padi. Ada asuransinya? Ya ada. Jadi ada 2, AUTP dan AUTS seperti itu. Asuransi Usaha untuk ternak sapi yang satunya seperti itu, khususnya di bidang peternakan. Kalau AUTP biasa kami mensosialisasikan program pemerintah itu kepada beberapa petani. Kalau misalnya ada pertemuan kelompok tani, ataupun misalnya ada pertemuan gabungan kelompok tani, dan itu AUTP itu bisa dibayarkan oleh petani setiap 1 hektarnya itu dengan membayar sejumlah 36.000 per hektar. Per hektar. Ya seperti itu. Nanti kalau misalnya terjadi gagal panen, Mas, bisa diklaim itu 6 juta per hektar seperti itu. Itu ada beberapa ketentuan khususnya bisa diklaim itu karena dari beberapa dampak perubahan iklim seperti karena kekeringan atau kebanjiran seperti itu. Tapi kalau di sini mungkin tidak banjir ya, karena kalau di sini banjir nanti yang di bawah tambah kayak waduk atau misalnya bisa karena gagal panen karena OPT. Kami juga pernah mengklaim seperti itu karena OPT orang batang coklat juga sudah pernah ada. Terus karena OPT tikus juga pernah kami klaim seperti itu ke petani tersebut seperti itu. Sebagian sudah mengikuti kegiatan program dari pemerintah ini berupa OTP tersebut. Tahun 2021 ya tadi yang ulat gitu. Iya, seperti itu. Kalau 2023 ini berarti sudah menurun Mbak Dina? 2023 cenderung aman, normal. Ya, tapi ini mungkin kecenderungannya karena mungkin ini situasi yang dampak perubahan iklim yang
El Nino ini ya Mas ya, yang musim kemarau ya, yang sekarang panjang seperti itu. sekarang masalahnya malah musim ya. Iya, Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin hambanya yang sangat-sangat kelihatan sekali itu adalah kutu putih, terutama ya. di tanaman hortikultura seperti cabai, seperti itu ada, atau yang di kelapa, kutu putih itu banyak sekali. Khususnya perkembangannya itu agak meningkat tajam karena perubahan siklusnya kutu putih karena sinar matahari atau yang kekeringan seperti ini musim panas, jadi akan mempercepat pergantian kulit instar dari kutu putih tersebut. Itu pohon jambunya Kamanewan di belakang penuh kutu putih Mbak Dina. Iya, nanti kita semprot Mas. Iya Mas. Mbak Dina, itu tadi yang yang penyakit, yang serangga. Kalau yang penyakit? Yang penyakit bisa seperti kalau misalnya di tanaman padi itu seperti penyakit BLB, bacterial leaf blast itu ya, light blast, bacterial light blast itu atau BLB, atau biasanya petani itu penyakit kresek. Nah, seperti itu. Jadi ada juga daunnya ada banyak sekali itu, daunnya itu berwarna coklat-coklat agak kemerahan karena jamur Helminthosporium itu juga bisa seperti itu. Terus Mbak Dina, kalau ada tadi udah diketahui ada pengganggu tumbuhannya tadi, itu langkah-langkahnya apa Mbak Dina? Oh iya, mungkin bisa kami jelaskan untuk langkah-langkah pengendalian. Misalnya kalau sudah terkena OPT tadi itu ya, organisme pengganggu tumbuhan, kami ada beberapa langkah-langkah yang akan kami gunakan. Misalnya ya sering kami lakukan adalah pertama mengadakan gerakan pengendalian OPT secara preemptif dengan pengendalian serentak secara massal di persemaian. Nah, seperti itu kita nyemprot massal gitu dengan beberapa petani dan beberapa tokoh masyarakat yang ada di situ. Kami sudah susun jadwalnya, terus kami laksanakan dengan menggunakan APH, agens pengendali hayati tersebut. Itu karena apa? Karena kalau pencegahan di awal itu lebih gampang, lebih mudah daripada nanti kalau sudah terkena di misalnya di pertumbuhan. Jadi seperti itu. Jadi kita misalkan di persemaian pun khususnya untuk tanaman padi kita bisa dengan menggunakan jaring serangga gitu, seperti itu bisa, atau kita dengan menggunakan agens pengendali hayati seperti itu bisa, karena pengendaliannya itu lebih mudah kalau di persemaian. Jadi kita bisa misalkan pengendalian secara fisik mekanis juga bisa di persemaian tersebut dengan mengumpulkan kelompok telur dengan menggunakan misalkan ilmu cap jempol ataupun ilmu jari. Apa itu Mbak Dina? Dicap jarang. Ini biasanya kalau kita menemukan beberapa kelompok telur yang ada di persemaian padi, gitu nanti kita bisa dicap jempol, dipites. Nah, seperti itu. Namanya cap jempol. Iya, kalau di bahasa pertanian seperti itu, Mas. Mbak Dina, kalau ada semacam penyakit, itu nanti pengendaliannya apakah juga dilakukan terus pakai apa Mbak Dina? Apakah bahan kimia atau pakai apa? Oh iya, ya kalau misalkan penyakit pun juga sama. Kami juga akan melaksanakan pengendalian dengan menggunakan agens hayati, itu yang merupakan ramah lingkungan. Sebetulnya kalau pengendalian itu ada berbagai macam tahap metodenya. Yang pertama itu adalah pengendalian secara fisik mekanis, Mas Rifa. Ya, fisik mekanis itu bisa dilaksanakan seperti yang contoh tadi, pengumpulan kelompok telur atau misalkan gerobokan tikus seperti itu juga bisa, atau pengemposan itu termasuk salah satu pengendalian secara fisik mekanis. Terus kemudian bisa digunakan pengendalian secara kultur teknis seperti itu. Kultur teknis itu bisa dengan menggunakan budidaya tanaman padi yang sehat dari pupuknya, dari bibit yang varietas unggul seperti itu, dengan pupuk yang berimbang, tidak terlalu banyak penggunaan pupuk yang berlebihan seperti itu. Terus yang ketiga adalah bisa dengan cara pengendalian secara biologis. Nah, biologis kita menggunakan yang namanya agensia hayati seperti itu. Terus yang terakhir baru bisa menggunakan pengendalian secara kimia, merupakan alternatif senjata yang paling terakhir. Sebetulnya itu boleh kita menggunakan senjata kimia, tapi kalau sudah di ambang batas pengendalian seperti itu, Mas. Oh gitu. Iya. Kok malah terakhir Mbak Dina? Gimana? Iya. Soalnya apa itu Mbak Dina?
Ya, karena kita itu sebelum melaksanakannya pengendalian secara kimia itu sudah melaksanakan berbagai tahap-tahap metode proses pengendalian. Tadi ada 4 pengendalian tadi. Jadi kita harus melalui yang berbagai tahap. Yang pertama dulu kita lalui betul. prosesnya seperti itu. Pengendalian secara kultur teknis dengan cara budidayanya, pengendalian secara fisik mekanis, pengendalian secara biologis, baru menggunakan yang pengendalian secara kimia itu merupakan yang terakhir. Iya, sebetulnya seperti itu. Tapi kadang maaf saya beberapa petani kalau ada yang gremet sitik-sitik gitu kadang bukan apa ya jenenge selak susu terus langsung disemprot. Padahal di situ ada yang namanya hama, ada yang namanya musuh alami seperti itu. Musuh alami kan konco tani ya yang bisa membantu kita, itu malah akan mati sehingga tidak terjadi keseimbangan agroekosistem, malah tidak akan terjaga seperti itu. Ya. Jadi sebaiknya ya dari yang alami dulu gitu. Ya, diharapkan seperti itu. Gini Mbak Dina, kan sekarang itu banyak yang dilema ya. Tadi Mbak Dina menyampaikan kalau petani pengennya cepat dengan bahan kimia. Tapi ada juga nanti keluarnya dengan bahan kimia itu kan nanti akan merusak lingkungannya. Apakah benar Mbak Dina? Ya, betul Mas. Ya, betul. Salah satunya mungkin betul ya Mas ya, karena penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan mungkin ya. Itu satu akan merusak keseimbangan agroekosistem yang ada di dalamnya, sebab nanti akan mematikan dari mikroorganisme yang ada di dalam tanah ya. Kita kan ada yang namanya tanah itu, ada yang namanya hewan-hewan lelembut kecil-kecil seperti itu yang bisa membantu kita sebetulnya mikroorganisme. Jika terlalu banyak penggunaan pupuk kimia atau penggunaan pestisida kimia terlalu berlebihan, itu malah akan mati seperti itu ya. Jadi akan merusak kualitas tanah yang sebetulnya akan tumbuh produksi dan produktivitas yang meningkat, itu malah juga akan bisa menimbulkan beberapa pencemaran polusi dan lain sebagainya seperti itu. Berarti ya kayak gitu, di sepak bola itu kayak doping. Pengennya mempercepat kinerja, tapi jangka panjangnya kan nanti merusak tubuhnya sendiri itu. Sama di pertanian juga malah merusak ekosistemnya gitu. Sehingga tidak terjaga. Lalu Mbak Dina, berarti kan tadi lebih baik pengendalian pengganggu itu berarti dengan cara ramah lingkungan. Tadi Mbak Dina menyampaikan Agensia Hayati. Mungkin pemirsa belum banyak yang tahu Mbak Dina soal Agensia Hayati itu apa saja. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Dina, apa itu agennya itu apa? Ya, terima kasih Mas Rifa. Ya, betul Mas. Untuk pengendalian secara ramah lingkungan, sebetulnya kami kalau melaksanakan gerakan pengendalian OPT yang dilaksanakan di beberapa wilayah yang ada di Kapanewon Kalibawa, kami selalu menggunakan pengendalian secara ramah lingkungan. Kecuali kalau sudah yang di ambang batas pengendalian, itu pernah kami melaksanakan juga beberapa menggunakan pestisida kimia, tapi itu khusus kalau sudah terkena misalnya perobatan coklat, itu sudah hampir yang Hopper burn ataupun puso, itu baru kami menggunakan pestisida yang kimia. Tetapi kami melaksanakan gerakan-gerakan pengendalian itu secara preemptif seperti itu dengan menggunakan Agensia Hayati, merupakan spesies ataupun subspesies itu yang ada di dalamnya yang mengandung virus, jamur, bakteri, itu bisa untuk mengendalikan dan menurunkan populasi hama tersebut, banyak sekali mikroorganisme. Dan kami menggunakan Agensia Hayati tersebut dengan berbagai macam jenisnya Mas Rika. Ya, di sini kami bisa menggunakan Beveria bassiana ini. Ini ya. Ada Mas, ini contohnya langsung di bawah tadi sama ini Agensia Hayati, yaitu berupa Beveria bassiana itu. Nah, itu Beveria bassiana bisa untuk mengendalikan penggeret batang, ataupun bisa mengendalikan palang sangit, juga bisa untuk mengendalikan warna batang coklat, juga bisa itu. Makanya ini. Ya, itu sebabnya untuk mengendalikan hama, ya bubuk seperti itu. Terus kemudian di sini kami juga bisa menjelaskan ini adalah Trichoderma, salah satu jenis Agensia Hayati, itu bisa dari serbu gergaji seperti itu. Serbu gergaji. Ya, ini dicampurkan dengan pupuk kandang jumlah 20 kilo. Untuk mengatasi? Untuk mengatasi seperti jamur yang ada Layu fusarium, misal ada di pisang,
kalau misalnya biasanya kalau kena mak lampir misalnya gitu. Oh, Biasanya mak lampir suka pisang ternyata. Kalau biasa harusnya kan biasanya kalau sering terjadi ketika pas di bulan purnama atau tanggal 15 itu biasanya kan harusnya terjadi pembuahan di buah pisang tersebut, tapi itu biasanya ada yang mati atau lolos, itu nanti bisa dikendalikan dengan menggunakan trichoderma tersebut. Sebetulnya ini kalau trichoderma adalah pengendaliannya sejak awal. Jadi sebelum bibit tanaman pisang itu ditanam, ini trichoderma ini dicampur dengan pupuk kandang, terus kemudian kita beri tanah yang tanah bawah pohon bambu, Mas Viva, itu nanti bisa dicampurkan. Nanti banyak sekali kan karena tanah pohon bambu itu kan mengandung fosfor itu loh. Iya, seperti itu. Oh. Iya. Kalau yang cair nggih? Iya. Sama Ini buat apa, Mbak Dina? itu adalah Paenibacillus polymixa, merupakan salah satu juga dari Agensia Hayati. Ini bisa untuk mengendalikan penyakit yang namanya BLB atau kresek. BLB atau kresek bisa dikendalikan dengan menggunakan ini sudah kami gunakan kalau untuk gerakan pengendalian secara massal di beberapa petani. Kami campurkan, Mas Rifa, antara Beveria dan ini Paenibacillus kami bisa saling dikombinasikan nih berarti nggih. Ya, kami campur jadi satu seperti itu dengan perbandingan misalnya kalau Beveria bassiana ini setengah kilo itu untuk 100 liter air, dan juga ini satu botol itu 1 liter itu untuk 100 liter air seperti itu. Melaksanakan untuk gerakan pengendalian secara preemptif dengan menggunakan Agensia Hayati seperti itu. Berarti Mbak Dina kalau ketugasan selalu pakai ini gitu? Iya, mesti kalau gerdal-gerdal itu mesti selalu menggunakan ini. Kemarin bersemuanya. Kemarin saya ikut gerdal di mana Mbak Dina? Itu bulan Pirjo. Itu pakainya yang harum. Ya, dengan menggunakan niku Beveria bassiana dan Paenibacillus polymixa itu. Itu pas baru mulai tanamannya gitu. Tanam ya. Biasanya ini kan kami gunakan untuk pengendaliannya itu tidak hanya satu kali saja, Mas Rifa, karena Agensia Hayati itu kalau bisa digunakan secara kontinu atau berkelanjutan. Yang pertama itu di persemaian, terus sekitar umur 14 hari, seperti itu, terus kemudian umur 2 minggu kami semprotkan lagi, terus umur 1 bulan itu, dan selanjutnya pada fase umur 42 hari setelah tanam atau fase menjelang ngapit, itu khususnya di tanaman padi seperti itu. Ini tadi Agensia Hayati dibuat dari bahan yang alami gitu. Kalau cara pembuatannya Mbak Dina atau dengan biayanya, apakah kalau yang Agensia Hayati ini lebih murah apa malah bilang mahal Mbak Dina? Terima kasih Mas. Kalau dilihat dari cara pembuatannya mungkin akan lebih murah ya, mungkin kami akan mengajarkan ke beberapa petani, dan mungkin beberapa petani juga telah kami ajarkan juga sama-sama ketika ada pertemuan di kelompok tani ataupun di pertemuan kelompok wanita tani, kami sudah melaksanakan untuk cara pembuatannya Beveria bassiana, dan kami juga pas kegiatan pelatihan tematik pun di Kapanewon di BPP itu juga mengundang dari Babinsa, mengundang Babinsa Tikmas, itu juga dari Kapanewon Kalibawa untuk cara pembuatan Beveria bassiana di tema pelatihan tematik seperti itu. Terus mungkin untuk cara pembuatannya ini karena sifatnya ramah lingkungan agak panjang ya Mas ya, mungkin salah satunya akan kami jelaskan kalau untuk pembuatan Beveria bassiana ini kan sudah serbuk ya, itu sudah diberikan kaulin, sebetulnya seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan Beveria bassiana tersebut dengan pertama menggunakan beras sebetulnya bahan-bahannya itu mudah Mas, beras itu tidak harus beras yang mahal tertentu gitu. Beras-beras yang biasa gitu juga bisa sebetulnya. Tidak harus beras yang harus harganya bagus, harganya bagus, karena beras agak mahal ya. Beras itu sekitar mahal, mending digoreng jadi nasi goreng ya Mas. Jadi beras itu sekitar 2 kilo Mas, terus kemudian dibusus terus dibusus, terus kemudian masukkan ke dalam panci dalam panci, terus kita dan setengah matang atau biasa yang dinamakan itu dikekel gitu ya. Gitu seperti kalau ada sego tadi kalau nah setelah itu
kita siapkan tedo. Nah, Tedo apa, Mbak Dina? tedo itu wadah nampan. Oh, nampan, ya. Masuk nampan. Nampan. Terus setelah tadi kan dikukus selama kurang lebih 10 menit, Mas. Ya. Ya. Setelah itu nanti kita ambil tedo atau nampan, dimasukkan ke dalam tedo, itu diler. Nah, itu kan masih panas. Nah, setelah itu setelah dingin ya, baru kita masukkan ke dalam plastik. Nah, itu plastik ukuran 1 kilo, tebal 0,5 milimeter, jadi agak tebal sebetulnya seperti itu. Dan sebab kami pernah melaksanakan di beberapa kelompok tani, ada yang menggunakan plastik tebalnya itu 0,3 milimeter, jadi ketika akan didang itu malah lonyoh. Nah, itu terus nanti kami masukkan ke dalam plastik tersebut, terus itu ada 2 kali pengedangan, pengukusan, pengedangan semuanya ya Mas ya, atau dikukus ya, dalam panci itu, terus disusun rapi, terus dikukus itu kurang lebih sekitar setengah jam, 30 menit Mas. Terus itu dikeluarkan lagi, terus diberikan inokulasi atau F1 starter di dalam inkes. Nah, seperti itu mungkin. Dalam inkes kami berikan antara itu tadi media starternya sudah jadi, ada jamur F1 starternya, lalu kemudian diberikan di situ, terus di staples, kemudian kami keluarkan di luar, terus difermentasi selama 1 minggu. Nah, jadi nanti kalau sudah berwarna putih itu berarti akan jadi itu jamurnya. Tapi kalau warnanya akan terkontaminasi menjadi warna kuning ataupun hijau, itu berarti tidak jadi seperti itu. Terus ada lagi Mas Rifa, selain kita menggunakan Bevoria bassiana, kita bisa menggunakan Acacia hayati berupa PGPR. Apa sebenarnya? PGPR itu bahasa Inggrisnya atau bahasa kerennya Mas Rifa gitu namanya. Oh, bahasa Inggris tuh? Iya, namanya Plant Growth Promoting Rhizobacterium. Oh. Nah, seperti itu. P-nya artinya apa? G-nya itu grow, P-nya itu promoting, dan R-nya itu adalah Rhizobacterium. Jadi kita menggunakan akar bawah pohon bambu, akar bambu yang kita gunakan itu sebagai yang mengandung Rhizobacterium tersebut, bakteri yang ada di dalamnya, seperti itu. Kita bisa membuatnya itu dengan berbagai cara, dan pernah kami sampaikan ke petani seperti itu, dengan cara mengambil akar bawah pohon bambu tersebut kurang lebih sekitar 250 gram atau seperempat, terus kemudian dimasukkan ke dalam ember itu yang direndam, tapi dalam harus air yang matang, seperti itu. Jangan air yang dari aqua galon dan lain sebagainya, itu harus dari air yang betul-betul dididihkan, seperti itu sampai 100 derajat Celcius. Itu campurannya 250 gram akar bawah pohon bambu direndam dalam 2 liter air, itu ditutup, itu digunakan sebagai starter atau biangnya. Kalau membuat tempe itu namanya raginya. Nah, seperti itu. Terus kemudian bahan yang lain kita gunakan adalah air leri. Apa itu Mbak Dina? Air leri beras, seperti itu. Beras. Itu 2 liter. Terus kemudian kita menggunakan gula Jawa itu sekitar, atau gula pasir juga bisa. Gula pasir itu cukup dengan seperempat itu. Terus dengan menggunakan injet atau kapur sirih 1 on, seperti itu. Terus kemudian bahan dicampurkan, ditambah dengan air matang itu sejumlah 15 liter air, seperti itu. Itu semua dari akar bawah pohon bambu, terus kemudian yang air leri, beras, terus gula pasir, terasi atau injet itu dijadikan satu, direbus terlebih dahulu, seperti itu, direbus terlebih dahulu. Kemudian setelah matang, setelah mendidih, kemudian kita dinginkan. Setelah itu baru dicampurkan starternya itu tadi, yang akar bawah pohon bambu. Setelah itu baru difermentasi selama 1 minggu. Nanti kalau baunya sudah seperti bau kecing atau bau tape, itu berarti tandanya sudah jadi. Seperti itu. Nanti menggunakan alat yang namanya fermentor. Oh, kayak tape ya Mbak Iman? Iya. Pakai ragi juga? Iya, seperti itu. Nah, dari PGPR tersebut mempunyai beberapa fungsi. Nah, di antaranya ada 3, yaitu 1 sebagai bioprotektan, terus kemudian yang 2 adalah biostimulan, dan 3 adalah biofertilizer, seperti itu. Itu untuk ditanamannya nanti biar tambah kuat itu? Ya, seperti itu. Atau kalau bayi itu seperti diimunisasi, seperti itu, agar akar tanamannya itu menjadi kuat, seperti itu, menyediakan unsur hara yang ada di dalam tanah. Seperti itu, digunakan di awal
pertanaman biasanya seperti itu. Ya, ilmu baru. Ya. Tanah di bawah pohon bambu gitu. Ya, akar pohon bambu ataupun misalnya kalau kita menyemai di khususnya untuk tanaman petani-petani horti ini banyak sekali di Kelurahan Banjararum itu kita bisa menyemai dengan menggunakan tanah pohon bambu di sekitarnya. Sebab apa? Kalau kita bilang tanah pohon bambu itu kan kita tidak pernah yang namanya nyemprot. Nah, nyemprot menggunakan pesticida kimia itu belum pernah. Jadi Berarti, masih terlindungi, ya, masih aman masih, dari bahan organik seperti gitu. pohon bambu itu. Steril. Ya banyak. Kalau malam hari itu keluar yang namanya seperti kunang atau putih-putih itu namanya apa mas? Fosfor. Nah, jamur fosfor itu banyak sekali petani-petani horti menggunakan tanah pohon bambu tersebut seperti itu. Sebetulnya tidak hanya tanah pohon bambu menggunakan, tapi biasanya ini ada angker, tapi biasanya ada yang menggunakan tanah bekas kuburan. Ada mas Rifa itu. Itu secara ilmiahnya gimana Mbak kuburan itu? Ya, tanah kuburan itu biasanya mengandung tulang-tulang atau jasad-jasad. Seperti itu yang bisa digunakan seperti itu. Secara ilmiah gitu ya. Tapi cara yang menggunakan, tapi memang ilmunya memang ada. Berarti Mbak Dina itu lumayan panjang ya? Iya, prosesnya panjang seperti itu. Mbak Dina itu berarti tugasnya juga kan apa namanya mengajak masyarakat ya, itu terus juga bisa melatihnya gitu. Ya, seperti itu beberapa petani. Iya, Mbak Dina. Itu tadi cara pembuatannya memang agak lama. Sekarang kan Mbak Dina. Kalau ada hama nih, nanti dibandingkan kimia dengan agensi hayati ini, efeknya jauh enggak? Oh iya, ya mas. Terima kasih. Mungkin untuk agensi hayati ini dengan menggunakan misalkan dengan kimia seperti itu. Sebetulnya tidak mas, kalau untuk agensi hayati kalau kita penggunaannya secara rutinitas, secara rutinitas seperti itu dengan menggunakan ini kan merupakan salah satu jenis agensi hayati yang ramah lingkungan atau bisa disebut misalkan pestisida tapi ramah lingkungan ya seperti itu penggunaannya secara rutin, kontinu, nanti insya Allah nanti juga akan bagus. Sebab apa? Ini juga akan menjaga konservasi dari musuh alami, konco tani kita. Sebab kalau kita maaf misalkan banyak sekali menggunakan pestisida kimia, itu otomatis konco tani atau musuh alami itu juga akan ikut mati. Jadi kita kalau bisa penggunaan secara ramah lingkungan. Jadi nggak jauh gitu nanti perbandingannya. Lagi pula biasanya Mbak Dina kalau pakai kimia itu kan nanti membuat apa namanya pengganggunya itu resisten gitu. Betul. Kalau pakai agensi hayati kan enggak itu. Tapi resisten kan nanti harus akan menjadi kebal. Sebab nggak mati. Betul. Ada misalnya kayak orang tadi itu mas, orang itu memang ada kejadian di tahun 2019 kebetulan petani di wilayah di Kelurahan Banjararum itu mungkin saking kok disemprot tidak mati, satu karena kebanyakan dosis gitu ya. Terus juga kadang ada pestisida yang bahan aktifnya itu salah untuk penggunaannya. Biasanya kita itu menggunakan rekomendasi dari pemerintah, beberapa rekomendasi pemerintah baru kita. Misalkan kalaupun kita menggunakan beberapa rekomendasi dari pemerintah, misalkan kalau untuk pengendalian warung batang coklat kalau kami pernah menggunakan bahan aktif yang namanya dimehipo ataupun buprofezin gitu. Kalau untuk WBC seperti itu, kami juga sudah pernah melaksanakan, tapi itu memang betul-betul sudah urgent seperti itu. Kalau belum urgent kami masih menggunakan agensi hayati seperti itu. Bunuh terakhirnya pakai yang anorganik. Nanti Bapak Ibu petani jangan khawatir dengan agensi hayati ini, dan kalau butuh panduan kan nanti bisa dipandu oleh Mbak Dina. Mbak Dina, tadi kan Mbak Dina sudah menyampaikan beberapa tentang agensi hayati. Lalu kalau menggunakan agensi hayati itu kan tadi sudah ada disebutkan beberapa kelebihannya. Ada nggak sih Mbak Dina kekurangannya? Lalu mungkin ada kelebihan lagi yang tadi Mbak Dina belum menyampaikan. Monggo Mbak Dina. Terima kasih Mas Rifa. Memang betul untuk agensi hayati yang kami terapkan untuk gerakan pengendalian khususnya di Bapak Ibu petani, kadang tani dan agensi hayati ini mungkin kami jelaskan tidak hanya di tanaman pangan saja, tidak hanya di tanaman padi, jagung ataupun kedelai, ini sebetulnya bisa digunakan di tanaman hortikultura seperti cabai, sawi ataupun terong. Biasa kita gunakan ibu-ibu yang mendapat kegiatan P2L, pekarangan pangan lestari,
yang KWT itu. Iya. Kami pernah melaksanakan beberapa gerakan pengendalian dengan menggunakan agensi hayati. Selain itu kami juga mengadakan pengendalian ini di tanaman perkebunan. Contohnya seperti di tanaman kakao, gerdal kakao itu, ataupun di gerdal kelapa. Kebetulan kemarin itu di kelompok tani Sido Makmur Kukuh dan kelompok tani Sedio Makmur Kempong itu mendapatkan bantuan kelapa genjah pandan wangi untuk tahun ini sejumlah 200 batang. Kami melaksanakan gerakan preemptif itu dengan menggunakan gerdal APH ini seperti itu. Di kelapa juga bisa. Ya di kelapa. Terus mungkin ini setiap produk itu mempunyai suatu kelebihan dan suatu kekurangan ya, maksudnya tidak ada yang sempurna. Jadi yang di kelebihan ini sifatnya ramah lingkungan sehingga aman sifatnya untuk dikonsumsi juga untuk Bapak Ibu petani nanti ketika panen. Dan juga mungkin ini memperbaiki struktur biota tanah yang ada di dalamnya sehingga menjaga konservasi musuh alami yang ada di dalamnya ataupun mikroorganisme yang membantu kita untuk menyuburkan tanah sehingga tanah tidak menjadi bantat atau yang biasa misalkan tanah itu dipaculi atos, biasanya nanti kalau kita pengurangan yang sifatnya kimia nanti akan lebih gembur lagi seperti itu. Terus mungkin kalau untuk kekurangannya karena ini merupakan masih juga terbatas, maksudnya tidak dijual secara umum juga, maksudnya ini di beberapa kios pengecer tidak semuanya. Jadi ini nanti biasanya ada tersedia di beberapa di lab Bantul, UPTD, BPTP, DIY, Laboratorium Pengamat Hama Penyakit itu juga sudah tersedia. Jika Bapak Ibu ingin magang ataupun ingin produk ini seperti itu mungkin bisa menghubungi kami juga seperti itu. Dan juga waktu pembuatannya karena relatif agak lama, biasanya saya maaf petani agak ada yang rajin, ada yang tidak seperti itu. Ya, yang tidak itu gitu. Iya, jadi memang kita harus menggalakkan seperti itu. Tapi kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kegiatan-kegiatan ini. Ketika ada kegiatan seperti misalnya PPHT Kedelai yang pernah dilaksanakan di kelompok tani Margo Basuki Salam, Banjarharjo, kami pernah melaksanakan praktek untuk pembuatan Beveria bassiana. Kemudian kami juga pernah melaksanakan beberapa kegiatan dari EPBD 2 itu PPHT durian, Mas. Durian juga bisa. Ya, durian itu kami menggunakan APH ini dengan membuat PGPR dan Beveria bassiana dan Trichoderma harsianum ini yang di depan ini. Saya tadi baru mau tanya, kalau durian gimana Mbak Dina? Kali bawang ini sangat potensial sekali gitu durian. Ya, di kelompok tani Rukun Abadi Pantok Kulon tahun 2020 kami melaksanakan PPHT durian selama 10 kali pertemuan. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan PPHT kakao di kelompok tani Andum Rezeki Padean Ngasem Banjarharjo itu tahun kemarin, tahun 2022. Kami di sana belajar agens tapi namanya metabolit sekunder APH itu dari benalu atau putri malu seperti itu yang dikukus seperti itu. Nanti ada lagi gitu. Ada lagi putri malu juga bisa. Iya, bisa agensi hayati seperti itu. Terus yang terakhir kami ada kegiatan dari SL Iklim berbasis Pranoto Mongso. Nah, yang ada di kelompok tani Sidomulyo 2 Ngemplak Banjarharjo itu komoditas tanaman padi. Kami juga belajar di situ untuk praktek penggunaan Beveria bassiana dan aplikasi biosaka. Terakhir yang mungkin lagi ngetrend di lingkungan jajaran Kementerian Pertanian seperti ini. Oke, tadi Mbak Dina menyampaikan kekurangannya jumlah ya. Tapi selama dikoordinasikan dengan BPP, insya Allah bisa diusahakan ya. Dan jika misalnya petani ingin praktek ataupun menerapkan ilmu-ilmu ini nanti bisa menghubungi kami di petugas di BPP seperti itu. Monggo Bapak Ibu yang jadi petani ini nanti bisa rajin-rajin ke BPP mencari Mbak Dina soal Mbak Dina, tadi kan agensi hayati Mbak Dina sudah menjelaskan banyak sekali. Lalu Mbak Dina, kalau selain agensi hayati, ada nggak Mbak Dina teknologi lain yang digunakan untuk pengendalian pengganggu tumbuhan?
Terima kasih. Mungkin salah satunya kami bisa dengan menggunakan pestisida nabati, ya. Selain agensi hayati, pestisida nabati yang kami. Pestisida nabati. Ya, beda lagi. Apa itu? Dari tumbuh-tumbuhan, Mas Rifa. Ya, bisa dari daun sirsak ataupun bahasa Jawanya di sini ibu petani bapak itu kadang tani daun nongko sabrang. Nah, seperti itu daun nongko sabrang, terus ditambah dengan bawang putih, ditambah serai atau luas, kemudian ditambah air. Itu perbandingannya komposisinya adalah seperempat kilo. Daun sirsak atau daun nongko sabrang, serai atau lengkap lengkuas itu tadi, terus kemudian bawang putih. Fungsinya itu bisa untuk mengendalikan hama seperti kutu putih atau trips atau ulat di daun-daun, misalnya di tanaman, khususnya tanaman horti, di tanaman cabai atau di tanaman padi juga bisa seperti itu. Bahannya juga misalnya dengan menggunakan daun mimba ataupun daun mindi, itu sebetulnya juga bisa itu seperti itu. Ya, berarti pasti daun tembakau juga bisa digunakan. Kemarin kami praktek ada kebetulan itu ada tamu dari ASEAN FAW, ya ASEAN FAW itu dari Filipina, ya yang belum lama ini. Mancanegara. Ya seperti itu. Kebetulan kok dipilih ya di Kapanewon Kalibawang itu menjadi yang tempat tujuan survei lapangan dari ASEAN FAW tersebut. Seperti itu. Jadi kemarin ada dari Kapanewon Kalibawang itu mewakili Kabupaten Kulon Progo, kemudian cabai itu yang Sleman, kemudian Bantul itu dengan komoditas pisang. Terus setelah itu petani-petani di BPHT Durian alumni itu kemudian diundang di ASEAN FAW tersebut untuk diwawancarai untuk syuting film seperti itu. Untuk rencana syuting film kemarin kalau tidak salah tanggal 18 Oktober kemarin kami diundang di Fakultas Pertanian UGM seperti itu. Mbak Dina ikut? Ikut ya. Mendampingi ibu-ibu petani milenial ya, seperti itu. Terus setelah itu hari esoknya langsung survei lapangan dari ASEAN FAW tersebut leadership ya, karena ini sifatnya yang petani milenial, petani tapi yang ibu-ibu yang diambil peran serta gendernya seperti itu dari itu. Terus kemudian survei ke lapangan kami melaksanakan proses pestisida nabati untuk pengendalian kutu putih yang di tanaman durian di kelompok tani Rukun Abadi Pantok Kulon kemarin seperti itu. Itu yang teknologi selain agensi hayati. Ada pestisida yang organik ini. Iya. Saya kira pestisida itu kimia semua. Dia Mbak Dina, cukup lengkap sekali tadi Mbak Dina menjelaskan. Mungkin untuk penutup Mbak Dina, closing statement dari Mbak Dina yang bisa disampaikan ke pemirsa Ruang Siar Menoreh semua. Terima kasih Mas Rifa atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Closing statement dari kami, monggo kita sebagai kadang tani dan juga semuanya pemirsa kita kembali ke go green gitu ya, atau pertanian ramah lingkungan atau back to nature. Nah, kembali ke alam sehingga pertanian ramah lingkungan, petani sehat, produksi mantap seperti itu. Jadi lemah ayam marake petani tentrem. Nah ini kata-katanya Mbak Dina ini super sekali, lemah ayam marake tentrem. Jadi tanahnya ya dikurangi bahan anorganiknya biar ayam nanti menjadi lemah ayam. Diharapkan nanti petaninya semakin lahannya paling produktif, petani semakin tentremnya, semakin penghasilannya bertambah ya Mbak Dina ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kalurahan yang ada di Kapanewon Kalibawang yang telah mensupport kami untuk dukungan dana-dana dan sebagainya, khususnya di bidang pertanian, misalnya untuk dana gerdal yang ada di Kapanewon Kalibawang ini yang telah berjalan dengan lancar. Dan juga mungkin kami agak memohon juga ya, mohon kepada karena kami bekerja di Kapanewon Kalibawang ini, yang di kegiatan-kegiatan di Kalurahan ya, Kalurahan mungkin bisa menyisipkan dari dana pertanian ini untuk penggunaan atau pelatihan berupa agensi hayati. Nah seperti itu dengan menggunakan dana APBK seperti itu, saya untuk pelatihan tematik ini agensi hayati ataupun pestisida nabati yang difasilitasi oleh APBK
tersebut. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin untuk Bapak Ibu pemangku kepentingan di Iya. kelurahan, ini Mbak Dina tadi mengajak untuk kita semua harus bersinergi Iya betul. dalam penanggulangan hama tadi ya. Jadi kan tidak cukup dari Kementerian Pusat, terus pemerintah daerah. Harapan Mbak Dina, pemerintah kelurahan pun bisa ikut terlibat dalam penurunan pengendalian hama tadi ya, pengganggu tumbuhan. Tidak hanya pihak kelurahan, tapi juga semua pihak saja agar produksi pertanian kita dapat lebih baik lagi. Mungkin juga kami ucapkan terima kasih untuk beberapa kelurahan yang sudah mensupport kami, yang sudah mendukung kami untuk berbagai dana, yang misalkan ada dana gerakan pengendalian di beberapa kelompok tani, juga kami ucapkan terima kasih. Jadi memang kita perlu sinergi bersama-sama ya Mbak Dina untuk memajukan pertanian di Kulon Progo, dan harapannya nanti pertanian Indonesia dapat lebih melesat lagi. Amin. Sebelumnya kami ada yang terlebih dahulu Mas Rifa. Gimana tuh Mbak Dina? Yang dari pertanian, yaitu contohnya ini, pertanian maju, mandiri, modern. Kami siap amankan pangan Kulon Progo. Ayo kita bersama-sama Mbak Dina. Yuk Mbak Dina. Pertanian maju, mandiri, modern. Kami siap amankan pangan Kulon Progo. Ya, makasih sekali Mbak Dina atas kehadiran Mbak Dina di ruang siar menoreh. Banyak ilmu tadi yang sudah disampaikan Mbak Dina. Besok kita sambung lagi dengan tema yang lain. Jangan kapok datang ke sini ya Mbak Dina. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Ya, sama-sama Mbak Dina. Sampai jumpa lagi pemirsa ruang siar menoreh semua. Saya akhiri episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.